Segampang atau sebahagia apapun kehidupan orang-orang di sosial media, kita semua sama sekali nggak punya hak buat bilang hidupnya lagi baik-baik aja. Karena ya tiap orang punya masalahnya masing-masing kan. Selamat datang di Wall Podcast, ini adalah episode ke-10 di bulan Juli 2020. Sebagai pembukaan, aku mau tanya nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian itu ngalamin yang namanya overthinking? Terus seberapa sering kalian ngelakuinnya? Buat yang masih belum tahu, overthinking tuh adalah kegiatan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Bahkan buat hal-hal kecil sekalipun dipikir secara berlebihan gitu loh. Kalau diambil dari segi positifnya nih ya, mikir hal-hal yang belum kejadian itu bisa dianggap sebagai tindakan hati-hati. Supaya nggak salah ngambil langkah ke depannya gitu kan. Kegiatan semacam ini sih oke-oke aja kalau dilakukan sesekali dan emang udah paham ujungnya kemana. Tapi para overthinker tuh yang ada di lingkunganku sendiri sih ya. Anggaplah aku udah nanya ke beberapa responden, koreksi nih kalau aku memang salah. Jadi mereka itu mikirin sesuatu yang gak seharusnya mereka pikirin. Contoh gampangnya gini. Aku pernah nanya nih ke salah satu temanku tentang alasan kenapa dia bisa overthinking. Mikirin sesuatu yang gak punya pengaruh sama sekali di hidupnya. Seperti kenapa sih orang lain bisa punya pacar dan dia belum? Kenapa orang lain bisa dapat ucapan selamat pas lagi ulang tahun sedangkan dia sama sekali gak pernah diucapin selamat ulang tahun selama dia hidup gitu. Atau malah hal-hal kecil kayak kenapa sih orang lain bisa punya akun media sosial yang ini dan itu sedangkan dia baru tahu kalau beberapa media sosial tadi eksis di dunia gitu. Pemikiran yang dimulai dengan kok bisa ya, tapi nggak usaha buat nyari jawaban dan malah ngegantung di tengah-tengah adalah penyebab mikir berlebihan itu nggak baik. Buat orang-orang yang hobinya overthinking, ya di tanda kutipin katanya sih, soalnya kan dia pasang di bio media sosialnya gitu. Nah aku sebagai penonton kan baca doang. Berhentilah kau mikirin hal-hal atau masalah-masalah yang sebenarnya nggak ada hubungannya ke dirimu sama sekali. Bukan apa-apa, cuma kalau kau ikut mikirin hal-hal kayak gitu yang ada malah stres sendiri kau kan. Aku sendiri pernah mikirin sesuatu secara berlebihan. Dan dampaknya emang gak enak banget buat diri sendiri. Penyebabnya ya simple aja sebenarnya. Waktu itu aku mikirin kenapa gebetanku gak pernah peka sama kode-kode yang ku bikin buat dia. Aku terus mikir dan kenapa gitu kan. Tapi aku sendiri gak sadar. Lah aku bisanya cuma ngasih kode-kode kan. Ayo kita garis bawahi kata kode tadi. Yang namanya kode kan nggak semua orang bisa tahu ya. Menurut Wikipedia, kode itu dalam komunikasi adalah aturan untuk mengubah informasi menjadi bentuk atau representasi lain yang tidak harus dalam bentuk yang sama. Nah, udah paham poinnya? Kalau dipikir-pikir lagi kan ya nggak cuma berlebihan tanpa jawaban ya. Kita mikir yang benar-benar mikir gitu loh. Kenapa yang kutujukan ke gebetan tadi harusnya kan juga kutujukan ke diriku sendiri dong. Bukan cuma kenapa dia gak peka sama kode yang kukasih buat dia, tapi juga kenapa aku mesti maksain buat dia supaya paham sama kode itu gitu loh. Padahal dia gak punya kewajiban buat paham. Aku berkaca banyak-banyak sih dari kejadian itu tadi, bahwa segala sesuatu yang ada di luar kehendakku ya gak bisa kupaksain. Kukutip dari situs web Tentor, kalau kau adalah orang-orang yang terlalu baper dan mikirin komentar orang lain, banyak minta saran tapi nggak dilakuin, terus suka menduga-duga sesuatu yang belum pasti kejadian dan pikiranmu tuh negatif terus saja bawaannya. Fokusmu cuma ke kekurangan dirimu sendiri. Kalau kau ada di kriteria-kriteria itu, bisa jadi kau itu termasuk sebagai overthinker. Kalau udah gitu solusinya apa? Coba kau tenangkan dirimu sendiri. Istirahat sejenak lah. Ademkan pikiranmu dulu. Terus mulai rangkai serpihan titik demi titik yang berserakan tadi. Lihat apa yang salah dari keputusanmu buat mikirin sesuatu secara berlebihan. Karena sadar gak sadar membebani pikiran secara terus menerus itu ya berakibat buruk loh ke mental. Emang gak secara langsung sih. Tapi memendam perasaan negatif secara terus menerus itu pasti ngaruh ke mental di kemudian hari lah.
Solusi selanjutnya bisa dengan nulis apa yang lagi kau rasakan di buku atau catatan pribadimu. Istilahnya curhat lah ya. Terus kenapa ke buku kok bukan ke orang lain? Balik lagi, orang lain itu nggak punya hak dan kewajiban buat tahu masalah overthinkingmu. Kecuali kalau kau cerita ke orang yang punya paham ilmu tersendiri. Psikolog lah misalnya. Soalnya kalau psikolog kan udah spesialis, jadi nggak asal denger dan ngasih saran gitu. Buku juga bisa jadi alternatif kalau kau ngerasa belum siap ketemu sama psikolog tadi kan. Dengan nulis apa aja yang lagi kau pikirkan, kau itu udah nuangin udah nuangin bagian masalahmu ke tulisan yang kau tulis gitu loh. Solusi berikutnya adalah ketika kau lagi overthinking, ya coba alihkan pikiranmu ke hal-hal yang kau sukai kayak membaca, dengerin musik, olahraga, atau apapun lah yang bisa ngalihkan perhatianmu dari memikirkan sesuatu secara berlebihan. Aktivitas-aktivitas itu bisa ngebantu kau buat berhenti sejenak dari yang namanya overthinking dan bikin pikiranmu fresh lagi kan. Solusi terakhir yang bisa aku kasih adalah ambil tindakan. Karena mikir sesuatu secara berlebihan tapi nggak segera ngambil tindakan adalah hal yang bikin beban di otakmu tuh nambah gitu loh. Langkah ini adalah yang paling penting dan paling susah buat dilakuin. Tapi kalau kau mau mengurangi sisi overthinking di dalam dirimu, aku yakin sih kau tuh pasti bisa buat ngelakuinnya. Terima kasih buat kau yang udah berjuang sejauh ini buat bertahan dengan overthinking yang aku tahu pasti nggak mudah buat dihilangkan dan dilalui kan. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang dan makasih banget udah dengerin podcast yang nggak seberapa ini, yang singkat banget nggak tahu berapa menit ya. Semoga aja kalian bisa dapat intisari dari apa yang ku bilang tadi ya. Maaf kalau masih ada beberapa salah kata dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Nggak tahu kapan dibikin. Tetaplah di rumah aja, tetaplah baik-baik aja, jangan keluar-keluar dulu karena keadaannya juga belum begitu baik buat keluar. Kalau tidak perlu kayaknya ditunda dulu aja. Terima kasih dan selamat malam.